Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman Fakultas Hukum Unsurya dan juga kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Ananda Putriani, SPD MPD. Izinkan pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator untuk memandu diskusi pada malam hari ini. Perkenalkan untuk beberapa anggota kelompok kami, kelompok 3, terdiri dari Mas Dewa, kemudian Mas Rizky, Mbak Adinda, Mas Ferdinand, Mas Rian, Pak Aryo, Pak Ibnu, dan Pak Daud. Kelompok kita mengambil diskusi mengenai kasus di Sikawongso. Kasus yang sangat booming beberapa tahun lalu. Untuk selanjutnya saya persilahkan pada Mas Dewa untuk memaparkan hasil analisis kasus tersebut. Baik, terima kasih kepada Pak Raymond atas kesempatannya. Kami bersama Mbak Dinda dan Mas Daud akan memaparkan makalah yang kami buat. Pendahuluan, bab 1, latar belakang. Masalah ini terjadi karena ada kasus pembunuhan yang beragam dan bervariasi di Indonesia. Dalam KUHP pembunuhan, terdapat dalam buku kedua, bab 19 diatur mengenai tindak pidana pembunuhan yang ditetapkan pada pasal 338 sampai 350 KUHP. Salah satu pembunuhan yang paling viral tahun 2016 adalah Jessica Kumala Wongso terbukti membunuh temannya Wayan Mirna Salihin. Namun kejanggalan terjadi di mana hakim memutuskan dengan barang bukti tak langsung, sehingga pelaku kini menjalani hukuman penjara 7 tahun yang ditetapkan pada tanggal 29 Januari 2016. Dengan tayangnya film dokumenter Netflix School Murder Curfew and Jessica Wongso, maka memunculkan spekulasi baru, masyarakat mulai bertanya atas keputusan hakim dan juga kepercayaan publik menurun. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, kita membahas analisis kepercayaan publik terhadap konten High School Murder Curfew and Jessica Wongso perspektif kitab undang acara hukum pidana. Next. Rumusan masalah terdiri dari 3. 1. Bagaimana penerapan perspektif kitab undang acara hukum pidana mengenai konten High School Murder Curfew and Jessica Wongso. Kemudian kedua, bagaimana kepercayaan publik terhadap konten High School Murder Curfew and Jessica Wongso berdasarkan perspektif kitab undang acara hukum pidana. Kemudian yang ketiga, apa saja faktor-faktor serta solusi yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap konten High School Murder Curfew and Jessica Wongso berdasarkan perspektif kitab undang acara hukum pidana. Tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalah. Next. Metode penelitian dibagi menjadi 6, yaitu 1. Jenis penelitian, penelitian eksplanatif secara kualitatif, kemudian data dan sumber yang dihasilkan oleh wawancara dan penyebaran kuesioner, kemudian metode dan teknik pengumpulan data, yaitu menyebarkan kuesioner, wawancara WhatsApp, dan di pustaka, kemudian instrumen penelitian, yaitu yang digunakan, yaitu kuesioner, wawancara, dan alat rekam, teknik pengasuhan datanya, yaitu teknik triangulasi, yaitu meningkatkan kredibilitas hasil penelitian, kemudian teknik analisis data, kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Kemudian, next. Selanjutnya, kami persilakan Mbak Adinda untuk melanjutkan paparan. Terima kasih, Mas Dewa. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu penerapan perspektif kitab undang acara hukum pidana mengenai konten Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Yang pertama kita bisa lihat di sini dari kasus pembunuhan Jessica Wongso kembali mencuat setelah ada film Ice Cold di Netflix. Teori hukum pidana penerapan circumstantial evidence, namun alat ini digunakan untuk memutuskan hukuman. KUHP tidak mengatur secara terang-terangan tentang alat bukti tidak langsung. JPU menggunakan bukti CCTV. Kemudian Jessica adalah orang yang dianggap paling dekat dengan fakta. Penggunaan circumstantial evidence ini kurang memberikan kepastian hukum. Tidak dapat menunjukkan fakta terkait terbunuhnya Mirna oleh Jessica secara langsung. Next. Nah,
Di sini ada tabel rekapitulasi data karakteristik responden. Tingkat kepercayaan publik terhadap konten Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso berdasarkan perspektif Kitab Undang Acara Hukum Pidana. Tingkat kepercayaan publik diukur dengan menyebarkan kuesioner ke masyarakat, didapatkan 68 responden yang mengisi. Indikator kepercayaan publik ada 5, yaitu komitmen yang kredibel, ketulusan, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Kuesioner ini disebarkan pada tanggal 22 Januari 2024. Ya, di sini ada beberapa profesi dari ASN, guru, karyawan swasta, dan berbagai umur, juga dari jenis kelamin, dari laki-laki dan perempuan. Next. Nah, ini rekapitulasi tingkat kepercayaan publik terhadap konten Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso berdasarkan perspektif Kitab Undang Acara Hukum Pidana. Di sini ada grafik yang terdiri dari 5 komponen yang tadi, komitmen yang kredibel, baik hati, kejujuran, kompetensi, dan keadilan. Di sini ada jumlah presentase yang sudah kami hitung dari indikator atau komponen yang sudah tercantum dalam penilaian kami. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Daud. Terima kasih. Baik. Oke, baik, terima kasih. Di sini, di slide ini, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap film dokumenter Jessica Wongso. Yang pertama, kita lihat dari kualitas film, yang dimana kualitas film ini indikator adalah sebagai berikut. Kualitas film dokumenter ini secara umum cukup baik. Film ini menyajikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kasus tersebut. Dan yang kedua, kita bisa melihat dari poin pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan, yaitu di mana indikatornya di sini film ini telah menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat, terutama terkait dengan bukti-bukti yang digunakan untuk menjerat Jessica Wongso. Lalu pada poin selanjutnya, yang di mana di sini ada persepsi dari masyarakat, yaitu di mana indikatornya adalah persepsi masyarakat terdapat hukum pidana di Indonesia juga dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap film dokumenter Jessica Wongso. Masyarakat yang memiliki persepsi negatif terhadap hukum pidana akan lebih cenderung untuk percaya bahwa Jessica Wongso tidak bersalah. Selanjutnya. Baik, di sini ada beberapa solusi terbaik yang dari pemerintah. Solusi terbaik yang dari pemerintah dalam menangani konten dari Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso. Yang pertama yang kita lihat, satu dari transparansi hukumnya, yang kedua dari edukasi hukumnya, yang ketiga dari ketegasan dan penegakan hukumnya, yang keempat dari komitmen terhadap hak asasi manusia, yang kelima dari konsultasi dengan ahli hukum, yang keenam dari monitor di media sosial, yang ketujuh dari penanganan teror online. Selanjutnya. Baik, di sini saya ingin menyampaikan ada dua hal. Yang pertama itu dari kesimpulan, yang mana di kesimpulan ini mempunyai poin-poin sebagai berikut ini. Teori hukum acara pidana adalah penerapan circumstantial evidence sebagai alat bukti tidak langsung untuk menjatuhkan tuntutan kepada Jessica Wongso. Pada poin kesimpulan selanjutnya, tingkat kepercayaan publik konten ke Cold Murder Coffee and Jessica Wongso berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana yang paling tinggi adalah pada indikator kompetensi sebesar 3.1 dan yang paling rendah pada indikator komitmen yang kredibel sebesar 2.69. Selanjutnya di poin kesimpulan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap film dokumenter Jessica Wongso yaitu kualitas film dengan menyajikan informasi yang lengkap dan akurat.
Film ini telah menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat. Selanjutnya, poin dari kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah solusi terbaik, yaitu untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selanjutnya, di dalam poin-poin saran yang ingin saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bagi penegak hukum diharapkan dapat memberikan sebuah cerminan agar dapat meningkatkan kinerja dari penegak hukum. Dalam poin saran selanjutnya, yaitu bagi penulis dapat mempercaya wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor dan solusi masalah kepercayaan publik berdasarkan perspektif KUHP. Yang ketiga, sarannya adalah poinnya, bagi pembaca meningkatkan pemahaman dan daya pikir untuk memahami faktor dan solusi masalah kepercayaan publik berdasarkan perspektif KUHP. Yang selanjutnya, di dalam poin saran, yaitu bagi penulis lain sebagai bahan perbandingan untuk melakukan penelitian yang lebih relevan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Dewa, Mbak Dinda, dan juga Pak Daud atas pemaparannya. Saya rasa sangat menarik sekali topik kita kali ini dan saya harapkan memancing para peserta lain untuk bertanya. Baik, kita masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya untuk mendalami lagi mengenai analisis kasus dari kelompok kami, dipersilakan. Baik, izin Pak, saya Ferdinand ingin bertanya bagaimana Anda melihat peran media massa dalam memberitakan kasus ini? Apakah media massa berperan dalam membentuk opini publik atau malah mempengaruhi proses peradilan? Ya, mohon dijawab, itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas Ferdinand. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau menjawab, persilakan. Baik, moderator, izinkan saya menjawab mewakili kelompok. Media massa ini layaknya koin yang memiliki dua sisi. Di satu sisi adalah secara positif maupun negatif. Di sisi lain, media massa dapat memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan juga berimbang kepada masyarakat. Sehingga mereka dapat memahami kasus ini dengan lebih baik. Namun di sisi lain, kita tidak bisa pungkiri bahwa media massa juga dapat memberikan informasi yang tidak akurat, sensasional, dan bahkan berpihak kepada salah satu pihak. Sehingga mereka dapat mempengaruhi opini publik dan juga proses peradilan. Salah satu contohnya adalah film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso, di mana film ini dikritik oleh banyak pihak, termasuk pengacara Jessica Wongso sendiri, karena dianggap tidak objektif, tidak etis, dan sekaligus tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Dari mana film ini juga dianggap memanfaatkan kasus ini untuk mendapatkan keuntungan komersial. Karena beberapa orang mengatakan bahwa film ini merupakan bentuk intervensi asing karena dibuat oleh sebuah perusahaan media di Australia. Saya berpikir bahwa media massa harus lebih bertanggung jawab dalam memberitakan kasus ini, dan tidak hanya mengejar rating maupun hanya sekedar keuntungan. Media massa tentu saja harus menghormati hak asasi manusia, termasuk untuk mendapatkan keadilan, perlindungan hukum yang adil, dan media massa juga harus mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme seperti akurasi, keseimbangan, dan independensi. Dengan demikian, diharapkan media massa dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, sekaligus juga proses peradilan. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih. Gimana untuk saudara penanya, Pak, sudah cukup jelas jawaban dari kelompok kami? Cukup jelas dan cukup menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk jawabannya. Baik, terima kasih. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Raymond sebagai moderator. Saya ingin bertanya untuk yang kedua, pertanyaan kedua, yaitu apakah merasa bahwa film dokumenter Ice Cold Murder Coffee and Jessica Wongso
memberikan informasi yang lengkap dan objektif tentang kasus ini? Dan apa saja kelebihan dan kekurangan film tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada penanya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab, silahkan. Izin menjawab, moderator. Ya, silahkan, Pak. Baik, Pak. Kalau menurut saya, film ini sebenarnya memiliki beberapa kelebihan, sekaligus juga kekurangan. Kelebihan dari film ini adalah memberikan gambaran yang mendetail dan menarik tentang latar belakang, kronologi, dan proses hukum kasus ini. Film ini juga menawarkan wawancara dengan beberapa saksi, ahli, dan pengacara yang terlibat dalam kasus ini, sehingga memberikan berbagai sudut pandang yang perspektif. Film ini juga mengangkat beberapa isu penting seperti peran media massa, sekaligus hubungan diplomatik antar Indonesia dan Australia, dan standar pembuktian dalam hukum pidana. Namun film ini juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangannya adalah film ini cenderung tidak objektif dan berpihak kepada Jessica Wongso. Film ini menampilkan banyak klaim dan spekulasi yang tidak didukung oleh bukti yang kuat atau valid, seperti adanya konspirasi, rekayasa, atau kesalahan prosedur dalam penyelidikan dan persidangan kasus ini. Film ini juga dianggap tidak menghormati korban dan keluarganya karena menampilkan gambar-gambar yang mengganggu seperti foto jenazah Mirna dan rekaman CCTV saat Mirna meninggal. Film ini juga dikritik karena sepertinya memanfaatkan kasus ini untuk kepentingan komersial dan sensasional. Mungkin itu jawaban yang bisa saya berikan, moderator. Waktu saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Bagaimana saudara penanya, sudah cukup jelas dengan jawabannya? Oke, untuk jawaban dari Pak Ibnu, bagus dan logis. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman semua atas perhatiannya. Baik, karena berhubung waktu juga yang sudah sangat singkat, mepet ya teman-teman, mungkin sebelum ditutup, saya serahkan kepada notulen kelompok kami untuk membacakan kesimpulannya. Dipersilakan pada Mas Rizky. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh moderator. Berdasarkan hasil paparan dan beberapa pertanyaan yang telah dijawab oleh rekan-rekan, dapat disimpulkan bahwa 1. Teori hukum acara pidana adalah penerapan circumstantial evidence sebagai alat bukti tidak langsung untuk menjatuhkan tuntutan kepada Jessica Wongso. Film dokumenter Jessica Wongso menyajikan informasi yang tidak berimbang. Hal tersebut karena film dibuat berdasarkan informasi dari data sepihak, sehingga film ini telah menimbulkan beberapa pertanyaan di masyarakat. Ketiga, rendahnya kepastian hukum terhadap keadilan, transparansi, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dari kesimpulan tersebut, kelompok kami menyarankan bagi pihak yang berwenang di bidang hukum untuk lebih adil dan transparansi dalam melaksanakan peradilan hukum. Kedua, bagi pembaca atau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menerima informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian kesimpulan dan saran yang kelompok kami ambil dari paparan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Rizky ya. Terima kasih pada teman-teman semua ya, terutama kepada Ibu dosen, Ibu Ananda Putriani atas perhatian dan juga partisipasi aktifnya untuk kelompok kami. Untuk itu saya tutup diskusi kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.